kegiatan hari ini mampir ke boothnya Finally Found You. Aku kebetulan brand ambassador untuk skinnya Finally Found You. Jadi senang hari ini bisa ketemu-temu customer yang biasanya hanya bicara melalui Instagram chat. Ini bisa ketemu langsung dan bicara tentang skincare. Tapi ini berarti kamu sekarang lagi peduli banget sama skincare yang kamu pakai skincare yang kamu pakai sendiri. Ya, Apa nggak? skincare yang aku pakai sendiri aku lumayan sering sharing di Instagram ya, dan itu yang bikin lumayan excited tentang kolaborasi aku dengan Finally Found You, karena mereka pertama approach karena aku pakai produk mereka di Instagram, so it's a very organic collaboration and yeah, very happy to be here. Tapi untuk pemilihan skincare sendiri mana suka yang gimana sih untuk menjaga kulit kamu tetap Iya, sehat? kalau untuk kulit aku sih I keep it simple, karena menurut aku kalau kebanyakan skincare dan kebanyakan ingredients yang aktif itu justru merusak skin barrier. Jadi aku pakainya yang calming, seperti By Sooner, moisturizer, dan aku sangat mementingkan banget SPF. Rahasia awet muda. Sensitif, sangat sensitif, makanya nggak boleh pakai terlalu banyak aktif, dan aku jaga banget skin barrier supaya tidak rusak. Tapi pernah ada masalah jerawatan yang sampai parah banget nggak sih? Sampai parah banget sih mungkin waktu masih muda ya, tapi usia agak ke atas jarang, ada sesekali tapi jarang. Tapi selain skincare dari luar nih apa sih yang kamu terapin untuk tetap terlihat cantik? Menurut aku untuk terlihat sehat mungkin ya, karena cantik itu relatif, tapi untuk terlihat bright dan sehat itu satu yang pasti konsumsi kita harus dijaga ya, bukan berarti harus diet ketat atau apa, enggak. I believe in moderation, tapi yang pasti banyakin real food, jadi jarangin makanan instan yang terlalu banyak proses, so just eat a lot of real food, banyakin minum air putih, skincare juga penting yang pasti. Dan yang terpenting menurut aku adalah inner peace. Kalau kita di dalamnya sudah merasa nyaman dengan diri sendiri dan senang, itu pasti terlihat dan berasa dari luar. Tapi mana sendiri pernah makan real food yang dikit-dikit nggak sih kayak mie goreng, indomie? Makan, ya makanya tadi aku ngomong moderation ya, aku bukan tipe orang yang sangat strict, enggak, karena untuk mungkin ada orang yang bisa seperti itu, tapi untuk aku sendiri itu tidak realistic. Jadi aku ya majority-nya aja real healthy food, tapi cheating here and there. Timbangin olahraga nggak? Hah? Kamu timbangin olahraga nggak sih? Aduh, aku olahraga lagi nggak bagus banget, lagi nggak sama sekali, tapi itu bukan suatu hal yang aku banggakan atau yang turut dicontohi. So I will exercise again soon, tapi untuk saat ini lagi nggak. Aku dengar bahwa kamu lagi peduli banget sama lingkungan. Kamu sendiri seperti apa sih? Kalau untuk lingkungan, aku jadi relawan aktif untuk lingkungan dan hewan itu udah dari tahun 2017, jadi udah cukup lama. Dan ya, something that's very important. Apa sih yang buat kamu jadi pengen banget jadi relawan peduli lingkungan? Menurut aku Indonesia ini sangat kaya dengan alam ya. Kita dengan rainforest terbesar nomor 2 di dunia, dan aku harap kalau kita bukan cuma bangsa yang memiliki kekayaan itu, tapi juga menjaganya. Dan menurut aku itu sangat penting sekali, termasuk faunanya Indonesia yang sangat unik dan hanya ada di Indonesia. So we have to keep those treasures, dan penting sekali untuk mengangkat isu-isu ini supaya lebih banyak orang tahu hal-hal yang terjadi saat ini. Tapi sekarang kegiatan di outdoor lebih banyak mana? Lumayan banyak ya. Gimana kesenangan maksudnya kayak keluar gitu, ketemu banyak orang gitu, kayak recharge energi kamu nggak sih daripada diam di rumah? Ya yang pasti recharge energy, karena bukan hanya untuk ke alamnya aja dan melihat hewan-hewannya aja, tapi yang selalu terkesan untuk aku adalah orang-orang yang mendedikasikan hidup mereka untuk menjaga itu, dan that's so inspiring to see. Kalau aku kan memang relawan sekali-kali, tapi bukan yang my daily life ya, jadi bertemu orang yang betul-betul sehari-harinya mereka untuk menjaga hutan, menjaga alam, itu amat sangat menginspirasi. Sama Lara mungkin gaya hidup minimalis. Ya. Melihat di hati kamu Iya, seperti iya. apa sih? Mungkin terapinya dari kapan gitu? Itu kebetulan sekarang menjadi tren ya, hidup minimalis, tapi sebenarnya aku dari dulu seperti itu, bukan tipe-tipe yang ngikutin tren. Jadi bukan tipe orang yang kalau ada tas model baru atau baju model baru itu harus diikutin, atau misalnya ada keychain apa harus beli, enggak, atau ada HP yang terbaru itu harus langsung beli. I'm not that way at all. Dan kebetulan aja itu in line dengan membantu lingkungan ya, menjadi seperti itu.
contoh juga mungkin the outfit that I'm wearing now, ini celananya aku beli 2010 atau 2011 gitu kan. And in my opinion kalau memang masih bisa dipakai ya why not. Kebetulan my taste juga lebih yang classic timeless, jadi itu nggak naik turun sama tren gitu. It'll always look like that. Tapi boleh dihitung nggak sih Mano, tas kamu ada berapa gitu di rumah? Nggak banyak kok, itu mungkin salah persepsi orang bahwa aku yang koleksi tas sepatunya banyak gitu. I'm very conservative in what I wear. Dan ya tapi bukan berarti aku nggak pernah beli baru ya, I do. Tapi aku pastiin kalau aku beli itu aku suka banget dan bisa dipakai berulang kali dan Berarti diri lu sendiri untuk kayak fashion sendiri di rumah gitu kak, Iya. celana ataupun baju berarti bukan orang yang koleksi atau ngumpulin barang di kamar langsung beli baru lagi gitu. I'm not perfect, jadi nggak selalu beli yang pre-love, beli baru juga beli kok. Tapi itu dia, aku lihat ini benar-benar modelnya yang timeless, yang nggak akan naik turun dengan tren, yang bisa dipakai 10 tahun kemudian masih dipakai dan it will look fine. So I keep it timeless. Berarti Celana yang kakak pakai itu sudah 10 tahun lebih dong, Kak? Ini ya pengeluaran terbesar kamu apa sih? Kalau bikin manly gitu. pengeluaran Celana dia. untuk anjing kucing itu. Wah, oh gitu. Karena banyak, anjingku ada 8, kucing ada 4, so ya. Wah itu urusnya gimana Mano? Urusnya sih thank God I'm blessed enough untuk bisa mempunyai kennel boy ya. Jadi sangat dibantu dengan kennel boy yang di rumah. Tapi yang pasti mempunyai pet itu adalah tanggung jawab ya. Jadi kita harus make sure mereka sehat, makannya yang terbaik yang kita bisa afford, dan kita harus pastiin juga vaksin dan lain-lainnya up to date. So yang pasti sih anjing kucing. Perawatannya ekstra ya. Atau anjing kakak? Hah? Di rumah anjing sama kucing. Rumahnya. Rumahnya ya di rumah baru saya. Kayak bikin backgroundnya nggak sih di rumah khusus buat Ya. Mereka ya di rumah aja. Mano kenapa sih suka, maksudnya sampai sebanyak itu? Ya. Aku memang Ada yang suka pernah di riset? rescue banyak. Tujuh-tujuhnya rescue, yang beli cuma satu yang paling tua. Itu sebelum aku aware tentang adopsi. Ya, tapi selebihnya rescue. Repot kakak ngurusin kucing sama anjing karena kan dua hewan yang Kalau berbeda ya. mereka sih akur ya, jadi aman-aman aja. Dan thankfully aku dibantu dengan kennel boy tadi, so I don't do it on my own. Jadi bisa-bisa. keluarin budget khusus nggak, biasanya kan banyak tuh yang sebulan harus berapa juta untuk bikin data gitu. Nggak ada budget khusus sih, sesuai kebutuhannya mereka. Berarti tukang groomingnya suka dipakai